teman-teman, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Hari ini kita akan fun reading lagi dengan tema apakah aku dan dia bisa bersatu ya. Apakah aku dan dia bisa bersatu? Dan aku akan keluarkan 3 pile di sini yang tentunya akan menjadi penuntun ya. Oke, aku akan mengeluarkan 3 pile untuk menuntun kita milih. Oke. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen ya, nyalakan notifikasinya, dan jika kalian suka bagikan ke teman-teman kalian. Lalu kemudian karena ini general jadi tidak bisa resonate kepada teman-teman semua, dan kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi, ada line, ada WA, dan kontak yang bisa dihubungi ya. Tapi maaf untuk line ad-nya sepertinya sedang error, jadi lebih baik aku sarankan ke WA saja jika ingin menghubungi Queen Tarot Semesta. Untuk harganya semuanya sudah lengkap di deskripsi, jadi tinggal dilihat saja. Oke? So, aku akan mengeluarkan 2 pile untuk hari ini. Apakah kita bisa bersatu? Oke. Take time to breathe out. Nomor 1. Bagaimana hari Minggu kalian? Don't let your past hold you back. Itu nomor 2. Oke? Karena sudah ada 2 pile, sekarang kalian tinggal memilih pile yang mana yang ingin kalian ambil. Menurut insting kalian, apakah kita bisa bersatu? Oke, temanya seperti itu. So, kita akan mulai readingannya untuk pile nomor 1, sini Cikudo ya. Sebelum itu, aku akan suruh menghitung dulu ya, dari 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Sekarang silahkan dipilih menurut hati kalian, dan aku akan segera mulai untuk readingan hari ini. Oke? Oke, untuk Shinichi ya. Apakah kita akan bersatu? Take time to breathe out. Mungkin di sini banyak dari kalian yang harus disarankan untuk bernafas, tenang, membuat dirimu lebih baik, relax. Banyak kan harus relax di sini yang aku lihat ya. Oke, kita lihat kartunya. Six of Wands, the Fool, the Star, apakah kita berusaha bersatu, the Empress, Four of Swords, King of Wands. Oke, aku sudah melihat kartu di depan mata, dan di sini ada Six of Wands, the Fool, the Star, the Empress, Four of Swords, sama King of Wands. Jadi menurut aku, apakah kalian bisa bersama? Bisa, cuman di sini kalian harus lebih banyak berkorban, lebih harus mendekatkan diri pada orang sekitar, dan kalian di sini harus lebih melihat dunia itu lebih bebas lagi gitu, lebih memulai dari sesuatu yang baru, prinsip baru, kisah baru, atau melihat dunia dari segala aspek gitu. Ibarat kata The Fool kan lagi membawa sesuatu tuh, memulai dari nol, terus kayak melihat ke langit, dan seakan itu
dunia yang baru yang harus kalian gapai. Nah, di sini ada the star. Orang itu akan selalu ada menemani kamu. Bisa jadi orang itu adalah orang dekat kamu, tapi kamu selama ini belum menyadari. Maka itu yang aku lihat, kamu harus melihat dunia ya. Saat ini dia juga bisa vice versa, ini seakan harus melihat dunia tuh dari segala aspek, dan melihat dunia tuh bukan hanya yang bagus-bagus aja, tapi melihat seorang juga dari negatifnya juga. Jadi orang itu kan tidak ada yang sempurna. Kita harus melihat kenapa orang itu bisa melakukan seperti ini, kenapa melakukan seperti ini. Jadi ada plus minusnya gitu. Karena setiap manusia itu dituntut untuk saling melengkapi. Jadi kamu harus melihat dunia dari pola pikir yang mungkin berbeda dari yang kamu lakukan sebelumnya gitu. Atau dia sedang, ya bisa dia atau bisa kamu ya. Jadi antara dia dan kamu tuh harus mulai melihat dunia itu dari belakang gitu. Kalau kamu selama ini lihat dari depan, sekarang mulai lihatnya dari nol, dari belakang gitu. Untuk peluang bisa bersama ada, cuman kalian harus bekerja keras, mengorbankan sesuatu, fokus sesuatu, hingga orang tuanya ini setuju. Karena di sini ada faktor orang tua yang akan memberkati hubungan kalian gitu. Jadi di sini orang tua itu kayak mengambil alih juga untuk hubungan ini. Ibarat kata orang tua tuh sudah memikirkan hubungan anaknya. Jadi di sini disarankan kamu harus lebih mendekatkan diri, terus juga bukan mengorbankan sih, lebih mendekatkan diri, lebih bekerja keras untuk mendapatkan restu orang tuanya. Seakan agak susah kalau untuk dia harus mulai untuk menabung, atau dia harus lebih berusaha bagaimana caranya dapat restu gitu. Dan ya walaupun kelihatan susah ya, di sini ada Four of Swords. Seakan kamu tuh memegang pedang atau dia megang pedang, kayak melawan gitu, kayak ingin berjuang, cuman susah gitu. Harus memulai dari benar-benar sendiri, baru dapat orang yang bisa membantu kamu gitu. Jadi kamu harus pertama-tama harus benar-benar mencoba sendiri. Mungkin di sini dia atau kamu sedang ingin minta persetujuan untuk hubungan lebih dalam, lebih lanjut, dan orang tua pasti nanyakan, kamu kerja di mana, dan kamu misalkan punya usaha gitu, kamu harus bener-bener fight yourself gitu. Kamu harus berani untuk bekerja untuk diri kamu sendiri, tidaknya untuk diri kamu sendiri. Baru kalau misalkan ada pegawai, ada siapa-siapa, baru deh kamu pakai pegawai gitu. Dan ada King of Wands. King of Wands ini pada akhirnya kamu mengerti kalau cinta kalian tuh bisa bersatu asalkan kalian sama-sama ingin berusaha. Kalian punya usaha yang baik dan usaha yang bagus dalam membina hubungan. Bisa saja dengan cara itu akhirnya kalian dapat dipercaya untuk menjaga sama orang tua, dapat dipercaya untuk hubungan lebih baik, lebih stabil gitu. Jadi di sini kalian kingnya senyum kan, karena kalian sudah melewati fase dimana bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seakan tuh ibarat kata kalian sudah melewati fase sakit-sakitnya, dan sekarang adalah faktor untuk kalian senang-senang gitu, dimana kalian akan senang-senang ya. Oke. Aku lihat oracle cardnya. File 1. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring it together. Ya, di sini kalian banyak yang harus berdoa juga ya.
untuk hubungan kalian ini lebih stabil, lebih matang, bisa dipertemukan dalam segera mungkin dan kalian bisa bersatu ya. Dan tidak ada orang yang ingin membuat hubungan kalian berantakan. Tidak ada yang tidak tidak ada yang tidak menolak restu hubungan kalian lagi. Jadi kalian sudah di accept, sudah disetujui gitu. Di sini kalian harus banyak berdoa juga, oke? And then terima kasih untuk file 1. Semoga kalian lebih fine. Dan kalau kalian suka bisa like, subscribe, nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa file 1. Sekarang kita lanjutkan untuk file 2 ya. Ada Rei Furuya. Ada don't let your past hold you back ya. Jangan biarkan masa lalumu membuat kamu harus teringat masa lalu terus, tidak bisa melangkah ya ke jenjang berikutnya, ke kehidupan berikutnya. Jangan seperti itu, oke? Mohon maaf aku lagi nggak bisa ngomong kencang-kencang soalnya udah pada tidur di rumah. So kita langsung buka kartunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Death, 8 of Wands ya, mengarah ke masa lalu sih. 9 of Cups, Four of Wands. Apakah kita akan bisa bersatu? Jatuh. The Emperor, Page of Pentacle. Oke, di sini emang benar mengarahnya ke masa lalu. Dan di sini kalian ada yang mengalami transisi hidup ya, merubah masa lalu ya. Sekarang kalian tuh harus fokus pada masa sekarang ya. Transisi hidup yang membuat kalian bisa lebih bijak dalam menghadapi masalah, dalam berpikir, lebih paham untuk sosial. Jadi kalian tuh lebih jiwa yang lebih tenang mungkin sekarang. Dan ada 8 of Wands, kalian itu memang sedang di fase banyak yang mungkin sedang banyak membicarakan kalian gitu. Apakah kita akan bersatu? Ini energinya mantan ya, seseorang yang akan datang kembali ke kehidupan kalian. Dan kalian lagi di fase transisi ini, death, yang akhirnya kalian sudah harus bisa keluar dari masa lalu yang membuat kalian stres, kalian depresi, dan kalian banyak merenung. Di sini ada 8 of Wands juga, seakan banyak yang lagi ngomongin kalian dalam urusan apapun. Kalian lagi banyak diomongin, lagi banyak dicibir-cibir, tapi kalian itu punya jiwa yang besar ya, jiwa yang besar yang bisa bikin orang lain jadi oh ya udah gitu. Seakan jiwamu tuh bisa membuat orang lain lebih tenang, lebih santai, lebih rileks, dan kamu bisa lebih baik sekarang, lebih bisa melihat orang lain, bisa mengerti apa yang orang lain rasakan, dan bisa lebih mandiri dalam berpikir. Walau kelihatannya susah ya di sini, seakan untuk hubungan kamu lagi berat banget. Kamu kayak udah gak bisa mikirin perasaan gitu lagi. Kamu udah gak mau yang namanya disakitin lagi. Jadi mantan kamu tuh lagi berusaha untuk minta maaf ya. Kamu lagi di fase transisi. Mungkin di masa lalu kalian pasangan yang sangat saling menyayangi, sampai akhirnya mantan kamu pergi meninggalkan kamu, dan kamu harus mulai kehidupan baru yang akhirnya ternyata kamu malah difitnah sama mantan kamu, dan kamu masih berlapang dada gitu.
walaupun itu kelihatan susah, dan akhirnya si mantan tuh ternyata pingin mencoba balikan dan baikan sama kamu. Di sini aku lihat kamu udah kayak udah cuek gitu ya, the emperor. Kamu sudah, hatinya sudah sakit dan kamu susah untuk kembali miliki hubungan yang stabil lagi sama dia. Seakan tuh kamu udah nggak bisa untuk melakukan hubungan yang seperti dulu, apalagi kamu pernah tersakiti, pernah ada rasa gimana seakan kamu udah difitnah, dijahatin, tinggal gitu. Seakan buat apa gitu, bagi kamu tuh buat apa untuk bersama lagi. Berat emang rasanya, cuman mau gimana, hubungan ini emang nggak bisa dipaksakan lagi, nggak bisa disatukan lagi. Ada DM Emperor, kamu serasa dia itu kayak mau seenaknya aja, semena-mena sama kamu, kayak raja gitu, kayak semena-mena yang nggak bisa lihat orang dengan baik gitu loh. Seakan dia pingin datang di saat semuanya udah kelar, semuanya udah terjadi. Seakan kamu sudah difitnah sini-sini, udah diomongin sana-sini, seakan dia baru minta maaf gitu. Seakan dia udah parah banget, dia udah berusaha untuk minta maaf, dia malah ngefitnah gitu loh. Sekarang dia kembali lagi gitu. Maksudnya dia udah nggak minta maaf, ninggalin, ngefitnah, terus bikin kayak adu domba misalkan ya, semacam itulah. Intinya dia tuh pernah jahatin kamu di masa lalu, dan sekarang dia minta maaf dengan tujuan ingin baikan, ingin balikan, dan ingin bersatu lagi. Bagimu ini udah susah karena dia itu semena-mena, seakan kamu tuh dipermainkan sama dia. Jadi apakah untuk bersatu lagi masih bisa bersatu? Apakah kita masih bisa bersatu lagi, kamu dan dia? Ini energi mantan, of course no ya, tidak. Ada Page of Pentacle, kamu harus buka lembaran baru yang lebih tenang, lebih relax, dan kamu akan dipertemukan orang yang tepat kok. Jadi mantan kamu ini tidak usah kamu gubris lagi, saran aku ya. Stay optimistic about your love life. Kamu harus stay optimis karena kehidupan percintaan kamu akan lebih baik jika kamu tidak bersama orang ini. Seakan kamu harus memiliki motivasi yang baik, optimis gitu. Karena kalau misalkan kamu berada dalam hubungan toksik ini, kamu nggak akan pernah bebas. Yang ada kamu makin diinjak-injak seperti itu. Oke, terima kasih pembacaan kartu ini. Semoga kalian bisa tenang. Dan ini terima kasih teman-teman sudah request untuk untuk tema-tema yang menarik. Tolong aku akan bacain di komentar yang kemarin, masih banyak request. Jadi mungkin aku akan tutup request di video ini. Aku akan lihat-lihat teman-teman yang kemarin udah post. So sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Jangan lupa share juga ya teman-teman. See you. Salam Queen Tarot Semesta. Bye.